Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kunci cerdas yang ke-9 sekarang dalam menguasai kaedah-kaedah dasar nahwu sharaf. Kunci cerdas yang ke-9 ini kita akan mempelajari mahali atau kedudukan jabatan marfu naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Karena fa'il itu i'rabnya marfu, maka naibul fa'il juga harus marfu. Kenapa? Karena naibul fa'il itu posisinya menggantikan posisi fa'il. Sebagaimana fa'il, yang adanya fa'il itu harus adanya fi'il dulu, demikian juga naibul fa'il. Naibul fa'il juga harus ada fi'il dulu, baru ada naibul fa'il. Tetapi kalau fi'il untuk naibul fa'il ini, fi'ilnya fi'il majhul atau kalimat fi'il yang fasid, ya, bermakna fasid. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il, itu maknanya ya. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Kenapa harus diganti dengan naibul fa'il? Karena bila fa'il itu adanya setelah fi'il maklum, nah, sedangkan naibul fa'il adanya setelah fi'il majhul. Jadi karena berbeda jenis fi'ilnya, maka subjeknya pun berbeda. Dhoroba aliyun al-kalba. Dhoroba adalah fi'il madhi maklum. Aliyun isim marfu setelah adanya fi'il madhi maklum, maka dia adalah fa'il, ya, menduduki jabatan fa'il sebagai pelaku daripada fi'il. Al-kalba, nah, ini adalah maf'ul bihnya. Maf'ul bih itu adalah objek. Jadi kalau kita terjemah, dhoroba telah memukul siapa aliyun Ali, al-kalba kepada seekor anjing. Jadi anjing ini adalah sebagai objek pemukulannya Ali, gitu ya. Nah, fa'il itu adalah pelaku aktif daripada perbuatan tersebut. Sedangkan naibul fa'il itu dibuat dari maf'ul bih. Naibul fa'il dibuat dari maf'ul bih. Nah, di sini kalimat al-kalba adalah maf'ul bih daripada dhoroba aliyun, ya. I'rabnya mansub. Kemudian ketika fi'ilnya menjadi fi'il majhul, maka fi'il majhul itu tidak boleh berdampingan dengan fa'il. Nah, fa'ilnya harus dibuang. Fa'ilnya harus dibuang. Nah, kemudian karena fa'ilnya dibuang, maka al-kalbu ini bergeser posisinya mendekati fi'ilnya. Nah, mendekati fi'ilnya. Fi'ilnya adalah fi'il majhul. Jadi posisinya duriba adalah fi'il majhul, al-kalba bergeser posisinya kepada posisi fa'il, karena setelah adanya fi'il itu adalah posisi fa'il, mesti ada fa'ilnya. Nah, karena dia hanya menggantikan posisinya fa'il, maka disebut pengganti fa'il, pengganti posisi fa'il. Nah, itu dalam bahasa Arabnya disebut naibul fa'il. Jadi naibul fa'il adalah pengganti posisi fa'il. Dari mana kalimat al-kalba ini? Kalimat al-kalba ini diambil dari sini, ya, daripada maf'ul bih susunan dhoroba aliyun tadi. Al-kalbanya ditarik menggantikan fa'il karena aliyunnya dibuang. Aliyunnya dibuang, al-kalba menduduki posisi fa'il karena fa'il itu i'rabnya marfu, ya, domah. Maka al-kalba i'rabnya berubah menjadi marfu, jadi al-kalbu. Kasarot al-bintu al-ina'a. Kasarot ini fi'il, ya.
taknya ini tak taknis, menunjukkan fiil ini fa'ilnya adalah mu'anas gitu ya. Al bintu isim marfu setelah adanya fiil maklum, ini adalah fa'ilnya ya, fa'ilnya. Al ina'a isim mansub setelah ada fiil dan fa'il, ini berarti maf'ul bihnya, objeknya ya. Sekarang fiilnya berubah menjadi pasif atau majhul. Maka kalau merubah fiil menjadi majhul itu ada rumusnya. Untuk fiil madhi majhul rumusnya adalah dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiru. Didomahkan awalnya dan kasrohkan sebelum akhirnya ya. Jadi tadinya asalnya kasarot menjadi kusirot. Nah, sebenarnya kusirot ya. Kusirot dulu. Kusirot. Kita tulis dulu kusirot. Nah, ada taknya. Kemudian al-ina'a ini digeser menduduki posisi fa'il. I'rabnya menjadi marfu. Jadi al-ina'u. Nah, kalau dalam susunan fi'il fa'il atau susunan jumlah fi'liyah, yang pertama kali di center atau diperhatikan adalah fa'ilnya atau naibul fa'ilnya kalau majhul. Kalimat naibul fa'ilnya ini mudzakkar atau mu'annas gitu ya. Al-ina'u ini jenis kalimat mudzakkar atau mu'annas? Al-ina'u. Nah, tidak ada taknya, berarti jenis kalimat mudzakkar. Jadi kalau fi'il madhi ya, untuk menentukan mudzakkar atau mu'annas lihat huruf akhirnya. Kalau ada taknya berarti dia jenis mu'annas. Kalau tidak ada taknya berarti dia jenis mudzakkar. Apanya? Fa'ilnya gitu ya. Sekarang al-ina'u ini adalah jenis kalimat mudzakkar karena tidak ada taknya. Tidak ada tanda-tanda mu'annasnya. Kalau untuk isim tak marbutoh gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan al-ina'u ini adalah isim yang mudzakkar, maka fiilnya dirubah. Harus diperuntukkan untuk jenis mudzakkar juga. Untuk fiil madhi, cara merubah dari mu'annas menjadi mudzakkar ya, adalah tinggal buang taknya saja. Kan asalnya ini kasarot ya. Asalnya kan kasarot kan? Nah, kasarot kemudian dibuang taknya menjadi kasaro, kemudian dimajhulkan. Majhulkan bagaimana? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiruhu. Didomahkan awalnya, kemudian dikasrohkan sebelum akhirnya. Nah, maka jadi kusiro. Kusiro al-ina'u. Kusiro ini fi'il madhi majhul, al-ina'u adalah naibul fa'il. Sekarang yasrabu. Yasrabu kalimat apa nih? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Untuk mudzakkar apa untuk mu'annas? Kalau fi'il mudhari menentukan untuk mudzakkar untuk mu'annasnya di mana? Di depan mudhari'nya. Di huruf mudhari'nya ya. Huruf mudhari'nya kalau ya berarti untuk siapa? Kalau huruf mudhari'nya ya untuk siapa? Untuk mudzakkar, huwa. Kalau huruf mudhari'nya ta berarti untuk mu'annas, hiya. Yasrabu berarti dia sedang minum. Sedang minum siapa? Al-waladu. Al-waladu ini isim marfu setelah adanya fi'il berarti dia sebagai fa'il. Al-waladu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Al-waladu ini jenis mudzakkar, maka fiilnya harus mudzakkar. Jadi yang diikutin kalau fiil fa'il itu lihat fa'ilnya dulu. Al-labana ini adalah maf'ul bihnya, isim mansub ya. Maf'ul bihnya. Kemudian jadikan majhul. Yashrabu dijadikan majhul. Nah, kalau mudhari itu rumusnya dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Itu untuk mudhari majhul ya. Maka tadinya yasrobu, domah awalnya menjadi yusrobu. Yusrobu. Ini jadi kalau yang majhul itu cirinya huruf pertamanya berharokat domah. Baik madhi ataupun mudhari'nya. Kemudian fa'ilnya dicoret, dibuang. Fa'ilnya dibuang untuk fi'il majhul, tidak boleh pakai fa'il.
Al-labana ini adalah posisinya awalnya sebagai maf'ul bih. Dekatkan ya, sandingkan dengan fiilnya. Al-labana, kemudian kalau bersanding dengan fiil berarti menduduki posisi fa'il. Fa'il itu posisinya marfu, maka dimarfukan i'rabnya. Ya. Tapi karena fiil majhul tidak boleh ada fa'il, maka al-labana ini posisinya sebagai pengganti fa'il, yaitu disebut naibul fa'il. Yadribu. Yadribu fi'il mudhari maklum. Muhammadun isim marfu setelah fi'il maklum berarti dia fa'il. Al-hirrata ini isim mansub setelah fi'il fa'il berarti maf'ul bi. Jadikan majhul. Yadribu dipakai rumus dumma awaluhu berarti iya-nya ini iya-nya jadi yu gitu ya. Ini kita pakai iya dulu sebelum disetarakan ya. Yadribu menjadi yud ya. Yudri gitu kan ya. Yudribu tapi apa? Yadribu menjadi yadrobu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Kenapa ini kok ditulisnya tak? Ya nanti kita setarakan. Ini belum disetarakan, masih sesuai dengan kalimat awal ya. Seperti ini. Yadribu kemudian dimasukkan kepada kaidah majhul yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu, didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Jadi yudrobu. Kemudian al-hirrata ini sebagai asalnya sebagai maf'ul bih. Karena di majhul tidak boleh ada fa'il, fa'ilnya kita buang. Jadi tinggal dua kalimat kan? Yadribu sama al-hirrata gitu kan ya. Al-hirrata ini bergeser menduduki posisinya fa'il. Berarti dia i'rabnya harus marfu menjadi al-hirratu. Nah, tinggal didomahkan saja ya. Al-hirratu. Nah, tadi di dalam kalimat fi'il fa'il, jumlah fi'liyah, yang dilihat apanya dulu tadi? Fa'ilnya atau naibul fa'ilnya kalau yang jenis ini, jenis apa? Majhul. Naibul fa'ilnya ini jenis kalimat mudzakkar atau muannas? Al-hirratu. Muannas. Maka fi'ilnya harus mensetarakan, disetarakan fi'ilnya. Yang asalnya yudrabu dirubah, iya-nya diganti menjadi ta, menjadi tudrabu. Tudrabu, fi'il mudhari yang berharokat ta, huruf mudhari'ahnya berarti dia untuk muannas. Jadi fi'ilnya untuk muannas, maka fa'ilnya atau naibul fa'ilnya juga harus muannas. Jadi yang dilihat adalah fa'il atau naibul fa'ilnya dalam bentuk kalimat jumlah fi'liyah untuk mensetarakan antara fi'il dan naibul fa'ilnya. Ada yang ditanyakan? Ibu Yani belum paham apa? Yang ini Pak Ustaz, yang waktu jadi majhulnya ya dari dari maklumnya itu dari fathah ada yang jadi asro karena dia itu muannas ya, yang fisikal. Ya Pak Ustaz. Jadi kalau kalau dia dari yang muannasnya yang maklum itu ya ribu, ya kan kalau di ada maf'ul binya itu apa sih tema muannas, jadinya jadi tudrobu, nggak kenapa tudribu gitu Pak. Jadi iya, perhatikan dulu sekarang yang maklum dulu ya, yang maklum dulu, perhatikan. Maklum. Ini namanya jumlah fiil dan fa'il. Jumlah fiil dan fa'il itu yang pertama kali dilihat untuk disetarakan, untuk penyetaraan yang pertama kali dilihat adalah fa'ilnya ya. Fa'ilnya ya. Catat nih. Kalau jumlah fi'liyah yang pertama kali dilihat untuk disetarakan dengan fi'ilnya adalah fa'ilnya. Ya. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas maka fi'ilnya harus muannas gitu ya. Ya. Jadi fi'il itu dipaksa untuk mengikuti fa'il. Begitu juga yang majhul. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il, berarti status kekuasaannya dia sama-sama marfu. Artinya apa? Dia juga yang harus dianut oleh fi'ilnya. Ya. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, fi'ilnya harus jenis mudzakkar. Mau nggak mau fi'ilnya harus mudzakkar karena fa'ilnya mudzakkar. Jadi kalau asalnya fi'ilnya itu jenis muannas maka diganti supaya jenis mudzakkar gitu ya.
Iya. Demikian sebaliknya, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya asalnya jenis mudzakkar, fi'ilnya diganti harus jenis mu'annas gitu. Jadi inilah perubahannya kenapa yadribu ini kan jenis fi'il yang fa'ilnya harusnya mudzakkar kan? Ya. Karena apa? Karena Muhammadun adalah jenis mudzakkar. Maka fi'ilnya yadribu. Tapi kalau al-hirratu ini kan asalnya dari maf'ul bih. Al-hirratu, al-hirrata ini ya. Al-hirratanya ini jenisnya mu'annas. Nah, dia nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah karena dia sekarang menduduki isi marfu. Artinya dia yang harus diturut, diikut. Al-hirratu ini sebagai naibul fa'il. Ya. Jenis kalimatnya adalah mu'annas. Jadi Sedangkan fi'ilnya asalnya kan yadribu. Yadribu, berarti dia jenis mudzakkar kan? Ya. Ketika ditarik menjadi naibul fa'il, ketemunya dia pasangannya sama maf'ul bih, ya kan? Ya. Al-hirrata di sini, kenapa di sini al-hirrata menduduki posisi fa'il? Karena fi'il majhul tidak boleh ada fa'il, fa'ilnya dibuang. Jadi yang tersisa adalah fi'il fi'il majhul dan naibul fa'il sebagai pengganti fa'il yang asalnya itu dari maf'ul bih. Ya. Nah, maka cara merubah fi'il mudhari' menjadi mu'annas yang tadinya ya, huruf mudhari'nya diganti dengan ta. Ta ini berarti domirnya hiya. Ya. Iya, Pak Ustaz. Ya, sekarang bagaimana Dengan huruf-nya itu ya. dengan berubah hurufnya, harokatnya berubah gitu kan ya? Asalnya fathah semua, doroba gitu kan ya, yang pertama tuh kan, doroba. Kenapa kok berubah ketika fiilnya menjadi majhul menjadi duriba gitu kan ya? Ya. Huruf pertamanya do-nya itu menjadi domah, huruf ro-nya menjadi kasroh. Kenapa berubah begitu? Tadi pada tuturan sudah dijelaskan bahwa mabniun lil majhul. Mabninya majhul itu punya kaedah tersendiri. Jadi untuk fiil madi majhul kaedahnya dumma awaluhu, didomahkan huruf pertamanya, wa kusiro ma qabla akhiruhu, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Itu adalah kaedah yang mabni, tetap selamanya seperti itu untuk fiil madi majhul. Sekarang yang mudhari, yashrobu. Yashrobu ini kan ya-nya fathah ya kan? Ya. Nah, ini ro-nya fathah. Kemudian dijadikan majhul. Nah, kaedah mudhari majhul juga ada tersendiri. Dia mabni selamanya tetap. Bagaimana kaedahnya? Dumma awaluhu, didomahkan huruf pertamanya, huruf awalnya, wa futiha ma qabla akhiru, dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Oh iya, Pak Ustaz. Nah, itu kenapa harokatnya jadi berubah? Karena mengikuti pola majhul ya. Iya, Pola majhulnya kayak gitu. Ya, Untuk madi dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiruhu, untuk mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Sebagaimana fiil itu memiliki pola wazan ya. Wazannya fiil apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula gitu kan ya? Ya. Ada yang wazannya fa'ala. Kalau doroba berarti wazannya apa? Fa'ala ya kan? Fa'ala. Kalau duriba wazannya apa? Fu'ila. Fu'ila. Nah, sebagaimana fiil mengikuti wazan, maka majhul, ya fiil majhul itu punya kaedah juga. Punya kaedah. Atau disetarakan dengan wazan tadi yang harus diikuti. Yang dia itu tetap selamanya. Bagaimana? Saya ulang lagi. Untuk fiilnya, kaedahnya atau wazannya, fu'ila wazannya kan? Fu'ila itu uraiannya itu dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhiruhu. Dhammah awalnya dan kasroh sebelum akhirnya. Fu'ila wazannya. Itu wazannya mabni, mabniun lil majhul. Tetapnya majhul itu seperti itu untuk madi. Kemudian untuk mudhari, tadi wazan fi'il madinya fu'ila, mudhari'nya wazannya yuf'alu. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Dhammah awalnya dan fathah sebelum akhirnya. Yuf'alu diterapkan ke yasrobu menjadi yusrobu gitu kan ya. Nah, kebetulan ro-nya sudah berharokat fathah gitu kan ya. Jadi nggak perlu dirubah. Kalau ini yang yadribu, ro-nya asalnya kasroh kan? Ya. Di sini dipaksa untuk mengikuti wazan yuf'alu. Jadi yudrobu. Kemudian yudrobu ini kenapa berubah menjadi ta, jadi tudrobu? Karena harus berkaca kepada fa'ilnya. Fa'ilnya mudzakkar atau mu'annas gitu ya. Ya. Nah, karena fa'ilnya mu'annas, maka huruf mudhari'nya diganti ta, menunjukkan bahwa fa'ilnya mu'annas. Jadi tudrobu. Fi'il ini adalah diperuntukkan untuk jenis fa'il yang mu'annas. Nah, di sini untuk
naibul untuk majhul kan namanya bukan fa'il tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Kenapa harus dikatakan pengganti? Karena ada fi'il harus ada fa'il. Nah, sedangkan fa'il itu dilarang berada di fi'il majhul, maka maf'ul bihnya ditarik sebagai pengganti fa'il. Namanya naibul fa'il. Jelas, Bu? Jelas Pak Ustaz. Karena ini Pak, saya baru tahu kaidahnya beda ya, madi majhul untuk membuat madi majhul dan mudhari majhul gitu Pak Ustaz. Iya. Iya, betul. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.